Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas yang Allah muliakan. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat bersua dalam kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengerjakan amal soleh, menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepada kita. Dan ingatlah bahwasanya setiap amal soleh, ketaatan yang dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka memiliki dampak yang sangat baik dalam kehidupannya, memberikan keberkahan dalam aktivitasnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban dan hal-hal yang diwajibkan oleh kita. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita dari sirah nabawiyah, di mana kemarin kita telah membahas bagaimana seorang kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib, sebagai pemuka yang sangat disegani, sebagai pemuka yang sangat dihormati, ketika beliau memberikan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada beliau. Di antaranya unta beliau mengeluarkan air, di mana air tersebut dapat dinikmati oleh semua kafilah yang akan berangkat ke negeri Syam, yang awalnya meniatkan diri untuk bertanya perihal tentang air Zam-Zam, di mana akhirnya seluruh dari suku Quraisy yang mengikuti kafilah tersebut atau rombongan yang berangkat ke negeri Syam mengakui bahwasanya Zam-Zam itu memang milik dari Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib yang bermimpi dan Abdul Muthalib yang menemukannya. Sehingga cukuplah Nabi SAW ketika mengaku dirinya sebagai Nabi, dia tidak perlu mengatakan atau dia tidak perlu meniatkan diri. Beliau tidak perlu meniatkan diri agar kaumnya memuliakannya, karena memang Nabi sudah mulia. Dari Abdul Muthalib, bapak beliau atau ayah beliau Abdullah, ibu beliau Aminah, dari keluarga terpandang. Jadi dari sisi nasab Nabi sangat mulia. Ya. Ketika Nabi mendakwakan Islam, Nabi tidak mengharapkan apa-apa melainkan ini adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan saat ini atau malam ini kita akan membahas bagaimana Nabi SAW masa kecil beliau, di mana Nabi ketika kecil, dan ini kebiasaan dari orang-orang Arab,
ya anak-anak mereka ya akan dititipkan oleh penduduk yang jauh dari kota Mekah. Karena kota Mekah itu adalah kota, bukan pedesaan. Karena ramainya orang yang datang ke kota Mekah untuk ibadah haji terutama. Jadi sudah terkontaminasi dari sisi bahasa, dari sisi muamalah, ya, dari sisi populasinya sudah terkontaminasi. Maka anak-anak dari bangsa Arab tatkala itu yang dilopori oleh orang-orang Quraisy, mereka akan memilih dan menempatkan anak-anak kecil mereka yang masih menyusui, mereka tempatkan di perkampungan. Di mana perkampungan tersebut belum terkontaminasi dengan suasana ya pergaulan dari kota, ya, baik dari muamalah, baik dari sisi dialek bahasa, baik dari iklim dan yang lainnya. Karena apa? Karena di perkampungan itu cuaca, kondisi geografis itu masih mendukung untuk bayi tumbuh kembang, menguatkan badan dan yang lainnya. Dan kita akan bahas fi Bani Sa'ad, ya. Nabi SAW ketika berada di Bani Sa'ad, ya. Jadi Bani Sa'ad ini diantara suku dari suku yang ada di perkampungan. Kalau disebut Baduy, yaitu di kota Taif, ya. Mereka sudah menjadi kebiasaan wa kanal adatu indal hadirin minal arabi an yaltamisu al maradi li auladihim. Dan kebiasaan orang-orang Arab di masa tersebut, ya, ketika bayi-bayi mereka lahir, mereka akan menitipkan, yaltamisu, mencari, ya, ibu-ibu persusuan yang akan menyusui anak-anak mereka. Nah, ini diantaranya ibti'adan lahum an amradil hawadir, ya, agar menjauhi anak-anak mereka dari penyakit-penyakit yang tatkala itu sedang mewabah. Ya, jadi memang ini ada kebiasaan orang Arab. Kalau kita ada gak? Ya, ini adat, ya, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum, ya, dalam kondisi tertentu, dalam tempat tertentu, enggak semuanya. Jadi adat orang Arab itu biasa mereka mencari ibu-ibu yang dapat menyusui. Jadi ibu-ibu tersebut memang sedang menyusui anaknya. Kemudian kondisi ekonomi mereka memang membutuhkan untuk mencari tambahan ekonomi. Di antaranya adalah Halimah, ya. Halimah ini adalah ibu yang menyusui Nabi, seorang perempuan yang menyusui Nabi SAW, ya. Di mana Halimah itu dalam kondisi ekonomi tidak memiliki apa-apa, dalam kondisi kekurangan, ya, suaminya pun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup dari Halimah dan anaknya. Memiliki unta tapi untanya sudah tua. Memiliki kambing tapi kambingnya tidak bisa diperah, ya. Dan tatkala itu masa paceklik, jadi dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Jadi orang-orang Arab Baduy, orang-orang yang ada di pedesaan atau pegunungan bahasa kita, orang-orang yang jauh dari kota, mereka mencari tambahan ke kota Mekah. Dalam riwayat yang lain, kalau Syekh Mubarak al-Mubarakfuri, ya, beliau menjelaskan bahwasanya faltamisu Abdul Muttalib li Rasulullah SAW ar-radha'ah. Abu Thalib faltamisu, mencari, ya, untuk Nabi SAW, untuk Rasulullah SAW, ibu yang dapat menyusui, ya, orang yang dapat menyusui. Jadi mencari, yaitu keluar dengan Aminah, ya, ibu beliau, ke Bani Sa'idah atau Bani Sa'id, ya, atau Bani Sa'ad, mohon maaf, Bani Sa'ad, ya. Sehingga apa? Sehingga mencari siapa yang wanita siap menyusui. Tatkala
para wanita yang memang mereka mencari anak-anak yang mau disusui dengan harapan kuat orang tua mereka memberikan imbalan, dan ini hal yang wajar. Ada jasa yang dikeluarkan oleh para wanita yang menyusui anak-anak mereka dengan harapan dapat ya memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi yang sangat kurang, sehingga apa? Mereka menawarkan diri untuk menyusui anak-anak dari orang-orang Arab. Dan ini terutama orang-orang bangsawan. Bangsawan, orang terkemuka, orang-orang yang memiliki ekonominya di menengah ke atas, bahasa kita ya, yang bisa memberi upah. Kalau sekarang, zaman sekarang, di antara kita ada yang punya pembantu di rumahnya. Di antara kita ada yang punya sopir pribadi, yang memang pendapatannya berbeda dengan pendapatan yang menengah ke bawah. Ya, nggak mungkin orang memiliki pendapatan menengah ke bawah bisa merekrut baik orang yang jadi tukang bersih-bersih di rumahnya, bahasanya pembantu rumah tangga, ya, kemudian sopir pribadi atau asisten bahasa sekarang. Nah, begitupun juga di kalangan orang Arab terdahulu jamaah Allah muliakan, mereka pun demikian untuk diberikan anak-anak mereka, dan itu memang sudah menjadi adat diamanai selama masa menyapi. Masa menyapi berapa tahun? Dua tahun, fi amain. Ya, jadi dalam 2 tahun itu menyapi, menyusui anak-anak mereka. Ya, dan itu diberikan selama 2 tahun, ya, diberikan kepada ibu susuan yang menjadi jasa ibu yang menyusui anak-anak mereka. Ini yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Sehingga apa? Di sini dijelaskan litaqwa ajsamihim, ya, atau litaqwiya ajsamihim, untuk menguatkan ya fisik mereka. Kemudian untuk menguatkan kekebalan tubuh mereka. Ya. Kemudian untuk menjaga lisanul arab fi mahdihim, ya, pada masa kecil mereka. Jadi kenapa ada alasan kuat ya? Yang pertama tadi, lingkungan pedesaan udaranya masih segar. Untuk tumbuh kembang ya anak kecil, terutama bayi, itu sangat dibutuhkan. Makanya anak-anak bayi yang hidup di kota dengan anak-anak bayi yang hidup di desa itu berbeda, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Dari sisi ya perkembangan ya fisiknya, perkembangan mentalnya. Ya, coba kita lihat orang kota sama orang desa. Ketika mereka tinggal di kota, mereka tingkat stresnya lebih banyak, lebih besar daripada tingkat stres orang yang ada di desa. Benar gak? Berbeda. Orang desa itu mereka dalam kondisi nyaman, tidak bising, tidak berisik. Kita tiap hari mendengar suara motor, mobil, senantiasa bermuamalah dengan macet, ya, dengan terik matahari yang sangat menyengat dan yang lainnya. Jadi tingkat dari mentalnya pun ya, tingkat perkembangannya pun berbeda, tingkat emosional dan yang lainnya. Kemudian orang desa itu dikenal dengan tata krama dan santun di dalam pergaulan, berbicara dan yang lainnya. Ini diantara ya alasan orang-orang Arab itu menitipkan orang-orang bangsawan, orang-orang terkemuka, orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk menitipkan anak mereka selama 2 tahun disapi oleh ibu-ibu, namanya apa? Jasa yang menyusui anak, bahasanya untuk saat ini ya. Mungkin seperti itu, jasa menyusui anak-anak mereka. Sehingga nanti setiap bulan, bahasanya setiap bulan tergantung kesepakatan. Intinya diberikan upah selama 2 tahun. Ya, yang mana mereka memang kaum lemah ekonominya, mereka memanfaatkan banyaknya ASI mereka, dan itu menjadi adat orang-orang Arab terdahulu. Kalau di kita nggak ada, ya, menitipkan 2 tahun, jangankan 2 tahun, sehari aja baru ngelahirin di sapi,
orang tuanya nggak bisa tidur, anak saya diapain? Berbeda dengan orang Arab. Nah itu adat itu berlaku di suatu tempat, tidak berlaku di tempat yang lain. Ya begitu, jamaah Allah muliakan. Kemudian seorang perempuan yang bernama Halimah, ya dari Bani Sa'ad, yang mana seluruh perempuan dari jasa ibu-ibu yang menyusui anak-anak kecil itu, mereka mendapatkan bagian dan mereka mengetok setiap pintu, menawarkan jasa. Menawarkan jasa, kemudian apa? Mendapatkan anak tersebut, ya, yang mereka harapkan, ya, dari jasa menyusui anak-anak mereka. Banyak ya. Bahkan diceritakan dalam Sirah Ibnu Hisham bahwasanya Halimah itu tertinggal. Dia menaiki keledai yang mana keledai itu sudah kurus, tidak berproduksi. Berbeda dengan keledai-keledai dari para niswah. Ya, niswah jamak dari an-nisa, bisa ya, niswah. Perempuan-perempuan yang dari Bani Sa'ad itu, dari Bani Sa'ad ke kota Mekah, ya. Mereka tertinggal jauh. Tetapi sudah di tengah jalan. Ya, sehingga apa? Halimah dan suaminya tidak ada pilihan melainkan meneruskan perjalanan walaupun terlambat datang ke kota Makkah. Sehingga setelah kedatangan Halimah, ya, niswah atau rombongan perempuan yang memberikan jasa untuk menyusui anak-anak di kota Makkah tersebut sudah mendapatkan bagiannya. Tinggal si Halimah ini. Di mana Nabi SAW tatkala ditawarkan oleh ibunya Aminah, dia seorang yatim, ya tahu, ya padahal orang terpandang, ya kakek beliau, tetapi memandang yang memberikan jasa itu, memberikan upah adalah orang tuanya. Yatim udah tahu, berarti tidak memiliki kecukupan, jadi ditolak. Ketika Halimah secara fitrah dia juga tidak mau menerima, ya, bayi mungil Nabi SAW, bayi yang mungil itu Nabi SAW, nggak mau menerima, karena memang Halimah kondisi ekonomi mendesak. Datangnya ia ke kota Mekah untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pekerjaan baru sebagai ibu yang menyusui anak-anak tersebut yang memang diberikan amanah oleh orang tuanya. Setelah mau berbalik, dia berbincang dengan siapa? Dengan suaminya, yaitu Abdul Ibnul Haris, ya. Jadi berbicara sama suaminya berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan perihal Nabi SAW yang masih bayi. Dia seorang yatim. Kemudian suami mengatakan, mungkin kita ambil bayi ini, wahai Halimah. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk keluarga kita. Hadirnya bayi ini memberikan keberkahan di tengah-tengah keluarga kita, ya. Kemudian dibawalah Rasulullah SAW, ya, bersama suaminya dan anaknya. Jadi Halimah juga punya anak. Jadi kan yang menyusui asik keluar karena memang dia punya anak juga. Jadi dia menawarkan jasa, ya, kemudian disusui dan disapi selama 2 tahun. Hari pertama ketika Nabi diurus, ya, unta Halimah dan suaminya itu sebenarnya udah tua. Namanya unta tua itu sudah nggak bisa bereproduksi lagi, terkhusus mengeluarkan susu. Secara tiba-tiba di malam hari tersebut, malam pertama datangnya Nabi SAW, ya, dipelukkan Halimah, unta tersebut mengeluarkan air susu. Yang biasanya setiap malam anaknya itu menangis. Bagaimana menangis? Karena Halimah tidak bisa mengeluarkan ASI. Halimah dalam kondisi lapar. Pun kendaraan yang beliau memiliki, hewan tunggangan seperti unta dan keledai pun demikian, kondisi dalam keadaan kurus, yang untanya tua, keledainya kurus, ya. Sedangkan musim paceklik tidak tumbuh tanaman-tanaman, pohon-pohon yang dapat dimakan oleh hewan-hewan tunggangan, sehingga tidak memungkinkan, ya, secara akal, secara logis dia akan mengeluarkan susu karena dia tidak mendapatkan makanan yang cukup hewan tersebut. Tetapi ketika Nabi SAW diurus oleh Halimah, malam itu Allah memberikan keberkahan. Unta tersebut mengeluarkan air susu yang banyak. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW
sehingga Halimah memerah, suami beliau memerah, air susu tersebut diminum oleh anak beliau, ya, diminum oleh Halimah, diminum oleh anak beliau, sebagian diberikan. Dan air susu dari Halimah penuh kembali, kemudian dapat dinikmati oleh anak beliau dan Nabi SAW sampai tidur terlelap, sampai mengatakan tidak ada istirahat yang lebih nikmat daripada malam ini. Ya, maksudnya udah kenyang dengan air susu unta yang diperah. Bayangkan jamaah Allah muliakan, tingkat kesulitan, ya, dan Allah telah tetapkan bagi manusia. Sesulit apapun kita harus melihat orang yang ada di bawah kita. Ya, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lihatlah apa yang ada di bawahmu, ya, dan janganlah kalian melihat yang ada di atasmu. Maksudnya dalam perihal harta, bukan ilmu dan amal soleh. Karena orang sekarang melihat dari sisi materi. Orang yang diberikan kemudahan, kemurahan rizki, ya, kekayaan, dia lupa bahwasanya Allah memberikan keluasan rizki bagi siapa saja Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan bagi siapa saja Allah kehendaki. Dan ini terjadi terhadap Halimah dan keluarganya. Bayangkan dalam kondisi sulit, dan masa itu masa paceklik. Kalau kita ini kemarau panjang, tumbuhan tidak tumbuh, sayur-mayur tidak tumbuh, tidak ada sesuatu yang dimakan, gandum pun tidak tumbuh, dan yang lainnya. Inilah tingkat kesulitan dari orang-orang dari Bani Sa'ad. Kemudian jamaah Allah muliakan, terus diurus Nabi SAW, ya, dan itu dirasakan oleh suami beliau Halimah, dirasakan oleh Halimah keberkahan yang dirasakan. Apa arti keberkahan? Ya, ziyadatul khair, al-barakatu, kata para ulama, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan. Bisa jadi misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki dengan kadar yang cukup, kemudian Allah tambah, itu disebut keberkahan. Dan bisa jadi rezeki itu salah satu bentuk cintanya Allah kepada seseorang. Seperti misalkan orang sholat duha. Sholat duha mengharapkan apa, Bu? Pak, mengharapkan apa? Mengharapkan biar banyak rezeki. Benar gak? Sebenarnya kita menjalankan sunnah saja, walaupun dalam doa yang kita panjatkan supaya Allah berikan rezeki kepada kita. Kemudian ada orang yang mengharapkan rezeki kok nggak kaya-kaya, sehingga apa? Sehingga dia menyangka bahwasanya ibadahnya ini tidak ada pengaruh. Padahal bisa jadi rezeki yang Allah berikan dengan dia meminta kepada Allah, dia menegakkan sholat sunat duha, yaitu rezeki yang khas, rezeki yang khusus. Artinya dia bisa dalam melaksanakan amal soleh itu bagian dari rezeki. Pun Halimah demikian. Halimah adalah seorang yang soleh, dari keluarga yang soleh, suami yang soleh, senantiasa bertawakal kepada Allah, bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada keluarga mereka, dan itu dirasakan oleh seluruh kaum dari Bani Sa'ad. Kondisi paceklik itu semua orang susah. Kalau kita dulu kemarin COVID, ya, untuk bekerja kita susah, bekerja dari rumah. Yang penghasilan mungkin kalau PNS aman, karena tetap gaji berjalan. Tapi bagi orang yang penghasilan harian, seperti Grab dan yang lainnya, mohon maaf, sebagai contoh aja, orang yang berjualan setiap hari, mereka mengharapkan, ya, dan rezeki itu tidak didapatkan hanya ketika mereka keluar, dan itu dibatasi dengan kita tidak boleh beraktivitas. Tapi ingat, ketika masa COVID, inilah maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan dan menjamin rezeki hamba-hambanya. Nggak ada yang kita yang kelaparan, walaupun mungkin ada yang kesulitan. Namanya dalam kondisi susah ada yang kesulitan.
Tetapi Allah akan menggerakkan hati orang-orang yang memiliki rizki, harta yang banyak untuk membantu kita. Dan itu dirasakan oleh saya pribadi. Ya, kita nggak duduk aja di rumah santai, rizki datang aja. Nggak kerja padahal kita kan gitu. Dan terusan para asatid semuanya. Memang Allah itu menjamin rezekinya. Oke, nggak usah takut. Kondisi sekarang ekonomi sesuai dengan sekarang pembahasan kita. Halimah ini dalam kondisi susah sekali. Banyak klik. Kita nggak sampai COVID lagi ya. Naudzubillah, jangan sampai. Tapi kita rasakan dampak ekonomi sekarang sangat sulit misalkan. Itu dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah. Tapi ingat, selama kita berusaha husnuzan kepada Allah, setiap apa yang Allah tentukan kepada hamba-hambanya itu adalah kebaikan, disitulah letak keimanan, letak anugerah dan rezeki yang Allah berikan secara khusus kepada hamba-hambanya. Tadi diumpamakan orang salat duha, dia mengharapkan kekayaan, sudah dilakukan setahun 2 tahun, kok saya nggak kaya-kaya. Padahal itu diantara rezeki secara khusus Allah mengistiqomahkan dirinya dalam amal soleh. Kembali kemudian Abdul Muttalib mencarikan ibu untuk menyusui Nabi SAW. Dapatlah Halimah. Ya, Aminah pun demikian mengatakan bahwasanya ini sudah tidak ada ayahnya. Halimah akhirnya menerima, diberikan keberkahan datangnya hadirnya Nabi SAW, sehingga Halimah melihat keberkahan yang sangat jelas. Ma qasat minhu ujab, ya. Jadi Halimah ini mendapati ya sesuatu yang menakjubkan ketika mengurus Nabi SAW. Diriwayatkan ya oleh Ibnu Ishaq, kanat Halimah tahaddas, ya, menceritakan annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha. Ini sebenarnya yang tadi di awal. Wa banilaha sagirun, ya, turdi'ah, ya. Jadi Halimah menceritakan bahwa dia keluar dari negerinya bersama suaminya dan anak yang masih kecil yang disusui bersama niswah, ya. Nah, tamisu rodoah, mencari apa? Taltamisu rodoah, mereka mencari anak-anak yang akan disusui. Yang mana pada tahun itu tahun di mana musim paceklik. Lam tabqalana syai'an, kata Halimah, tidak ada yang tersisa dari kami sedikit pun. Maksudnya bahan pangan udah nggak ada. Sulit jamaah yang Allah muliakan. Dan kami dilanda kelaparan, dilanda kesulitan, perut yang lapar. Mau berangkat perut lapar. Mau minum air susu unta atau hewan tunggangannya dia tidak bisa menghasilkan. Di perah nggak ada air susunya karena untanya juga dalam kondisi lapar. Ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah kita sampai kelaparan berhari-hari. Kalau kelaparan sehari 2 hari atau kelaparan dari ba'da subuh sampai maghrib, itu karena kita ibadah, ya. Karena demi apa? Demi ibadah kepada Allah. Tapi secara apa? Langsung, ya, kita benar-benar nggak punya makanan. Mungkin kita pernah sulit, jamaah yang Allah muliakan. Beras hanya 1 liter untuk keluarga kita. Makan seadanya, pernah. Dan itu tidak berkelanjutan. Yang kita rasakan tidak seperti orang-orang sebelum kita, atau yang dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika perang Khandaq. Nabi SAW dalam kondisi lapar. Dilihat sahabat apa, mengikat perut mereka dengan apa, dengan tali, yang tali itu ada batunya untuk apa, menggajal supaya tidak lapar. Ketika dilihat Nabi perutnya ada 3 ikatan, ya, Nabi lebih lapar lagi. Seperti itu kondisi Madinah. Kita tahu kota Mekah Madinah, ya, panas sekali. Nggak ada nama tenda, kita neduh dulu nggak ada, jemaah yang Allah muliakan. Parit yang sangat dalam, kondisi gersang, ya, gurun pasir, bebatuan dan yang lainnya, harus menggali parit.
mengejar waktu deadline agar tidak diserang oleh musuh. Ini yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian jamaah Allah muliakan, diceritakan bahwasanya wahakadha baqi Rasulullah SAW fi Bani Sa'ad. Jadi setelah 2 tahun, saya persingkat, setelah 2 tahun Halimah mengembalikan ya Nabi SAW kepada pangkuan Aminah sebagai ibunya. Karena ini udah kontraknya 2 tahun, perjanjiannya 2 tahun bahasanya. Kemudian Halimah merasakan keberkahan, kebaikan hidup ya. Ekonominya, peribahasanya lebih baik. Makannya lebih terjamin bahasanya. Dalam kehidupan udah terjamin. Karena apa? Ada keberkahan. Dan Halimah nggak tahu ini adalah seorang nabi. Belum tahu Halimah. Hanya Halimah menjalankan sesuai prosedur, sesuai akad, bahwasanya dia mengurus anak tersebut. Kemudian apa? Halimah menawarkan diri. Bahwasanya di kota Mekah ini sudah banyak orang yang berdatangan. Ya, jadi haji itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, belum ada umrah karena Nabi juga belum diutus, ya kan? Adanya haji. Ya. Jadi orang pada datang ya ke kota suci, kota Mekah untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Sehingga Halimah mengatakan, seandainya engkau memberi kesempatan kembali kepada saya untuk mengurus bayimu ini, wahai Aminah, ya, beberapa tahun lagi, maka disebutkan wahakadha baqi Rasulullah fi Bani Sa'ad hatta idza kanat as-sana ar-rabi'ah wal khamisah, sampai tahun keempat atau 5 dari kelahiran beliau, min maulidih, dari kelahiran beliau. Nah, waqa'a haditsun syaqqa sadruh, ya, terjadilah peristiwa di mana pembelahan dada beliau, ya. Jadi dada beliau itu dibelah di umur 4 sampai 5 tahun dari kelahiran beliau. Rawahu Muslim an Anasin anna Rasulullah sallam atahu Jibril. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam. Wa huwa yal'abu ma'al gilman, yang mana Nabi SAW sedang bermain dengan anak-anak kecil, ya. Fa akhadahu fasara'ah. Kemudian Jibril alaihissalam mengambil Nabi, ya, kemudian membaringkan Nabi SAW. Fasyaqqa an qalbihi. Kemudian Jibril membelah dada beliau. Fastakhrajal qalb, dan dikeluarkan jantungnya. Hati, al-qalb artikan hati, ya, jantungnya. Fastakhraja minhu alaqah, dan dikeluarkan sebagian dari hati tersebut daging yang berwarna hitam. Faqal, maka Jibril kata, hadza haddun syaitan mink, ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Summa ghasalahu fi qasat min zahabin bima'i zamzam, ya, kemudian diambil baskom dari emas yang di dalamnya itu ada air zam-zam, ya. Kemudian dicuci oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ya, dikembalikan lagi di tempat semulanya oleh Jibril alaihissalam atas izin Allah. Kemudian dikembalikan lagi. Bahasanya kayak dijahit, ya, seperti itu, ya. Wallahu alam seperti apa ya bentuk dijahitnya, yang penting menyatu kembali, jantungnya ditempatkan di tempat semula, kemudian menyatu kembali dengan kulitnya, menyatu kembali, seperti itu. Kemudian setelah itu khawatir Halimah, ya, dipanggillah Halimah oleh anak-anak tersebut, bahwasanya Muhammad, ya, inna Muhammadan qad qatala, sungguh Muhammad itu telah mati, ya, Muhammad telah dibunuh, ya. Fastaqbaluhu, ya, wa huwa muntaqi'ul laun, ya. Kemudian Halimah dan suaminya mencari Muhammad di tempat bermain. Aduan dari anak-anak, kemudian dia mendapatkan
apa wajah dari Nabi SAW, wajah yang sangat lesu. Ya, jadi berubah warna kulit beliau seperti keputihan, lemas dan yang lainnya, ya seperti itu. Tapi biasa lagi. Sehingga apa? Sehingga karena merasa takut, wa khasyat alaihi halima ba'da hadil waqi'ah. Ya, hatta rodat ila ummi, ya. Karena kondisi atau kejadian tersebut waqi'ah, ya keadaan kejadian pembelahan dada tersebut, Halimah merasa khawatir. Khasyatin artinya takut dan khawatir. Terjadi kenapa-napa dengan Muhammad kecil, ya, Rasulullah kecil ini. Maka ia kembalikan kepada ibunya. Fakana inda ummihi ila anna balagha sitti sinin atau sittu sinin, ya. Jadi tatkala di Halimah mengembalikan Rasulullah SAW ke pelukan ibunya, umur itu kurang lebih 6 tahun, seperti itu. Ini diantara kejadian pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ini diantara hikmah, ya, ini masalah gaib, ya. Di antara ulama ada yang mendoifkan, ya, cerita ini, tetapi sebagian para muakhirin, ya, ahli tarikh sejarah itu mencantumkan pembelahan dada Nabi SAW tatkala masih kecil, ya. Wallahu alam, ya, ala kulli hal. Intinya kita tatkala mendengar berita gaib, ini kan berita yang sifatnya membutuhkan dalil yang sangat ketat, ya. Nggak bisa berita gaib itu hanya kila wakal, katanya atau katanya. Ya, sebagian meriwayatkan ini kejadian yang benar adanya. Sebagian lainnya kita tawakuf. Seandainya benar, yaitu salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala membelah dada Nabi untuk membersihkan Nabi, ya, dari godaan syaitan. Karena bagian kita pun, hati kita ini senantiasa tatkala kita terkadang kita ini mau melaksanakan amal soleh, terkadang kita melaksanakan keburukan, kemaksiatan, benar gak Bapak Ibu? Nggak bisa kita lurus terus, ya. Dan tatkala kita bengkok, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab apa yang kita lakukan. Terkadang kita memperturutkan hawa nafsu. Dan ini adalah tabiat manusia. Ya, sehingga apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam beramal soleh, dalam ketaatan, jangan lupa doa, ya muqallibal qulub ini, ya, baik itu dalam sujud kita, ya, minimal sehari sekali, minimal sekali kita minta, atau tiap kali waktu sholat, di waktu sujud, di antara adzan dan iqamat, ketika hujan turun, di sepertiga malam terakhir, ketika kita safar, jangan sampai lupakan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena apa? Allah yang memegang hati kita. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama. Ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Wahai zat yang memalingkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Seperti itu. Kemudian jamaah Allah muliakan, wara'at Aminah wafa lidzikra zaujah arrahil an tazura qabrahu bi Yathrib. Jadi Aminah ingin, ya, mengingat kembali, ya, untuk ziarah ke makam suaminya di Yathrib, yaitu di Madinah. Sehingga apa? Fa kharajat min Makkah qati'atan rihla tablugh 500 kilometer. Jadi Halimah keluar dari kota Mekah, ya, membawa binatang tunggangannya untuk pergi menuju kota Madinah Yathrib, ya, demi menziarahi kuburan suaminya, yaitu siapa? Abdullah. Jauh berapa? Tablugh 500 kilometer, 500 kilometer.
Ya, jadi antara Mekah dan Madinah atau Yathrib, dulu kan Yathrib ya, sekarang namanya Madinah. Ya, beliau bersama Rasulullah dan kakek beliau Abdul Muthalib, ya, dan Khadim, ya, yaitu pembantu dari Aminah berangkat ke kota Yathrib selama 1 bulan. Famakatha syahron, ya. Kemudian ia berada di kota Yathrib selama 1 bulan. Summa faqalat wa bainahuma hiya raji'atun id yulahiqal marad. Ya, setelah sebulan beliau kembali ke kota Mekah. Di tengah perjalanan yulahiqal marad, ya, mendapati sakit yang keras. Kemudian apa? Di tengah perjalanan tersebut, ya, Aminah mengalami sakit, ya, membawa Nabi SAW bersama kakeknya dan khadimnya. Aminah akhirnya meninggal. Famatat bil Abwa, yang dinama tempat yang namanya Abwa, baina Makkah wal Madinah. Jadi di Abwa itu Aminah meninggal. Nah, makanya orang-orang Jawa Umroh datang ziarah ke Abwa. Wallahu alam. Saya belum pernah ke sana. Yang saya dengar pernah ke Abwa melihat kuburan ibunda Nabi SAW. Tapi kita harus yakini, ya, Nabi SAW sudah mengabarkan. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, di mana tempat bapakku dan bapakmu? Ya, di mana tempat bapakku? Ya, kemudian bapakmu berada di neraka. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ya, bapakmu dan bapakku berada di neraka. Ya, maksud seperti itu. Nabi yang mengabarkan orang tua beliau berada di neraka. Seperti itu. Ya, ini udah takdir yang Allah telah takdirkan. Tapi ingat, berkaitan dengan iman itu sudah menjadi pilihan. Ketika masa fatrah, kita nanti akan menjelaskan buku Hairah. Ya. Ketika masa fatrah itu ada, ya, seorang rahib di zaman terputusnya wahyu. Dia beriman terhadap Nabi Isa. Udah cepet banget ya. Kan saya baru 15 menit. Tafadhol. Dari tadi ada. Baru ya, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Allah muliakan, kembali kita lanjutkan setelah Aminah berada di kota Yathrib selama 1 bulan ya bersama Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Aiman sebagai khadim beliau dan mertua beliau Abdul Muthalib ya. Kemudian beliau kembali ke kota Mekah ya. Sesampainya di tengah perjalanan yaitu Al-Abwa, tempat antara Mekah dan Madinah, beliau mengalami sakit yang sangat keras dan beliau wafat di sana ya. Sehingga Abdul Muthalib membawa Muhammad kecil atau Rasulullah SAW kecil ke kota Mekah ya. Beliau merasa iba melebihi rasa kasih sayang iba beliau sebelumnya, karena mendapati ya cucunya itu sudah yatim piatu, sudah tidak menjumpai ayah atau ibu. Jadi tadi kita sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwasanya Abdullah ayah beliau wafat ketika beliau masih berada dalam janin Aminah. Bayangkan belum. Jadi seyatim yang saya sampaikan kemarin, seyatim-yatimnya anak ya, semalang-malang itu Nabi SAW. Anak yatim yang memang belum pernah melihat orang tuanya. Kemudian di usia 6 sampai mau menjelang 7 tahun, beliau sudah ditinggal ibunya. Sehingga Abdul Muthalib sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Beliau menumpahkan rasa kasih sayangnya melebihi kasih sayang beliau kepada cucu-cucu yang lainnya. Karena memang Abdullah, anak beliau, ayah dari Nabi SAW adalah anak yang disayangi. Biasanya memang begitu ya. Anak yang disayang nanti turun ke cucu yang disayang. Tapi hati-hati. Rasa kasih sayang kita kepada anak kita, kepada cucu kita, jangan sampai terlalu ditampakkan kepada anak dan cucu yang lain. Walaupun anak yang lain pun bisa menilai ini terlalu sayang, kita tepis itu jamaah Allah muliakan. Karena kita harus memberikan keadilan kasih sayang, perhatian anak yang satu dengan anak yang lainnya. Ini sebagai ibrah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya itu hasad terhadap Nabi Yusuf alaihissalam karena ayah beliau Nabi Yakub ya sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka membuat makar ya untuk membunuh Yusuf alaihissalam, membuat skenario Yusuf dimakan serigala ya, darahnya bercucur itu bukan darah Nabi Yusuf ya, darah hewan ya, domba ya. Kemudian darah tersebut diambil dari sobekan dari baju Nabi Yusuf. Nah, ini menjadi ibrah bahwasanya anak jangan sampai terlalu kita meletakkan kasih yang sangat dan menonjol. Maksudnya terlalu kontras dan itu dilihat oleh anak yang lainnya, dilihat oleh cucu yang lainnya, karena akan menimbulkan hasad. Dan hasad itu akan tumbuh terus. Akan tumbuh terus terhadap anak tersebut. Dulu dia disayang sekali sama ayah, disayang sama kakek, sehingga mereka merasa cemburu. Jadi kalau ada kenikmatan dia nggak akan bagi. Dia susah nggak akan dibantu. Nah, ini terjadi real ya, yang saya lihat ya dalam kehidupan ya. Saya melihat orang-orang yang seperti itu, dan ini banyak orang konsultasi demikian. Nah, ini disebabkan rasa kasih yang sangat. Boleh kita lebih menyayangi anak atau cucu, tapi tidak kontras dari saudara-saudaranya, baik dari anak kita ataupun cucu kita yang lainnya. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Ya, sehingga dibawalah Nabi SAW ya ke pangkuan Abdul Muthalib. Kemudian
ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berumur wa bi thamani sanawat wa syahrain wa asyra ayyam min umrihi sallallahu, berarti umur 8 tahun 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah, tufiya jaddihi Abdul Muthalib di Makkah. Ya, kemudian Abdul Muthalib wafat. Wara'a ya qabla wafatihi an ya'hada bi kafalah hafidihi ila ammihi Abi Thalib syakik abihi. Ya, dan Abu Muthalib telah memberikan amanah, ya, artinya telah memberikan wasiat untuk mengurus Nabi SAW kepada paman beliau yang menjadi syakik, artinya sepupu ataupun saudara laki-laki dari bapaknya. Ya, jadi Abdul Muthalib ini kan saudara dari Abdullah, ya. Jadi dalam naungan Abu Muthalib atau Abi Thalib, maaf Abi Thalib, paman beliau SAW pun sayangnya paman beliau seperti sayangnya kakek beliau. Sangat sayang sekali kepada Nabi SAW. Ya. Jadi Abi Thalib itu punya anak siapa? Ali. Tapi Abi Thalib sangat sayang, memperhatikan, ya. Ketika Nabi SAW nanti ada ceritanya, ya, masih jauh. Ketika Nabi SAW berdakwah, Abu Thalib orang yang terdepan membela dakwah Nabi. Beliau tidak beriman, tapi beliau mendukung karena apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah suatu kebaikan. Karena ada ciri-ciri keluhuran budi dan akhlak dari keponakannya. Sehingga perkataan beliau, siapa yang mencoba mencolek keponakanku, ya, maksudnya mengganggu dakwah dari keponakanku, maka berhadapan denganku. Maka selama Abu Thalib hidup, tidak ada, ya, orang Mekah ya langsung di depan mata beliau mencelakai Nabi SAW, mengganggu Nabi SAW, melainkan memang di belakang beliau, ya, mengganggu Nabi SAW, mencela Nabi SAW, bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Karena apa? Karena Abi Thalib atau Abu Thalib itu sangat disegani setelah ayah beliau Abdul Muthalib di kalangan bangsa Quraisy. Ya, orang yang sangat terpandang, orang yang sangat disegani, sehingga mereka tidak berani mengganggu Nabi SAW secara verbal, secara langsung tidak berani. Ya, maka tatkala Abdul Muthalib meninggal baru, ya, secara fisik, secara langsung, ya, mencelakai Nabi, ya, mengganggu dakwah Nabi SAW, bahkan ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja jamaah Allah muliakan yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari pembahasan Nabi SAW disusui oleh wanita yang memberi jasa untuk menyusui anak-anak dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah. Ya, kemudian Nabi SAW besar, ya, sampai umur berapa tadi? Murojaah sedikit, umur 4-5 tahun. Terjadilah pembelahan dada Nabi SAW, yang mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi ketika Nabi sedang bermain dengan anak-anak, ya, di Bani Sa'ad tersebut. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW berkaitan dengan itu, ya, anna Rasulullah SAW atahu Jibril SAW wa huwa yal'abu ma'al gilman. Bahwa Nabi SAW didatangi Jibril ketika beliau SAW sedang bermain dengan beberapa anak. Ya, wa huwa yal'ab fa akhadahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi fastakhraja qalba fastakhraja minhu 'alaqatan fa qala hadza hadus syaitan minka tsumma ghasala fi tastin min dhahabin bima'i zamzam, ya, tsumma 'adahu fi makanihi. Ya, wajaa gilman yas'auna ila ummihi, artinya anak kecil itu datang ke siapa? Ke Halimah. Yas'auna, bersegera, lari-lari, Muhammad telah dibunuh, ya. Faqalu Muhammad inna Muhammad qad qutila fastaqbalahu wa huwa muntaqi'ul laun, ya.
yang mana Nabi dalam kondisi rona kulitnya itu pucat ya, karena habis dibelah dadanya. Kemudian Anas mengatakan, waqad kuntu ar'i athara dzalika mihyatu fi sadri. Sungguh aku telah melihat, kata Anas ya, asar ataupun bekas jahitan di dada beliau. Ya, jadi dijahit juga, tapi jahitnya wallahu alam seperti apa. Ini diantara ulama membawakan ayat alam nasyrah laka sadrak ya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Maksudnya melapangkan dada beliau ya, membersihkan dada beliau dari noda-noda kemaksiatan. Melapangkan dada beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kelapangan dada dalam menerima Islam, dalam menerima syariat, dan kelapangan dada ketika Allah memberikan ujian kepada beliau. Ya, inilah diantara uswah kita, qudwah kita yang perlu kita contoh. Jamaah Allah muliakan, Nabi SAW mendapatkan ujian yang sangat berat, ya, ujian dalam dakwah, dalam kehidupan, dalam ekonomi beliau. Beliau pun mendapatkan ujian, bukan hanya kita. Orang-orang yang mulia pasti diuji oleh Allah. Ya, bahkan ujian kita satu dengan itu berbeda-beda. Ada yang diuji tidak memiliki anak, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan pasangan yang tidak setia, ada yang diuji anaknya IQ-nya kurang, ada yang autis misalkan anaknya. Itu adalah ujian kehidupan. Tetapi ingat, sebesar ujian apapun kita kembalikan kepada Allah. Setiap Allah menguji seorang hamba itu ada hikmah di baliknya, ada kebaikan-kebaikan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau menganggap sesuatu itu buruk, hal itu baik bagimu. Dan bisa jadi engkau menganggap hal itu baik, itu buruk bagimu. Allah yang lebih mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Jadi kita langsung serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Di antara para ulama mengatakan, di antara sikap seorang yang beriman, ya, adab seorang beriman tatkala mendapatkan ujian dan musibah, yang pertama kali adalah husnuzon, baik sangka dengan apa yang Allah tentukan baginya, sehingga dia siap untuk menerima. Inna sabra ya min sadamatil ula. Ya, sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali mendapatkan ujian dia sabar. Ya, itu kesabaran yang sesungguhnya. Inna sadamatil ula, kata Nabi, ketika ujian itu datang kepadanya dia bersabar. Itu sabar yang hakiki. Kalau orang udah sabar 2-3 hari 4, bukan sabar, dia udah pasrah. Ya Bapak Ibu, terkadang kita pasrah udah marah-marah, udah meluapkan amarah kita, mengeluh kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, baru kita sabar. Itu bukan sabar, dan itu nggak akan mendapatkan pahala. Yang sabar ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, dia tetap bersabar. Lihat Halimah dalam kondisi ya kehidupan yang sangat sempit, ekonomi yang sangat sulit, musim paceklik, dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Dia tetap berusaha, ikhtiar. Ya, bisa jadi rezeki kita nanti di sana. Kita datang ke kota Mekah untuk menawarkan jasa. Ya, di mana semua anak-anak sudah didapatkan oleh ibu susuannya, orang yang menawarkan jasa susuan, karena jelas akan dibayar selama 2 tahun. Sedangkan Halimah mendapatkan Nabi yang memang yatim, tidak memiliki apa-apa, tapi Halimah dan suami mengatakan, semoga dengan datangnya anak ini mendatangkan keberkahan pada keluarga kita. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita baik sangka kepada Allah dalam kondisi apapun. Dan kita menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.